Kembali lagi kita membahas tentang materi matematika kelas 9 bab pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian pada perpangkatan. Misalnya saya berikan contoh, misalnya suatu bilangan berpangkat 3 pangkat 8 gitu ya, saya bagi dengan 3 pangkat 6 misalnya. Nah, kalau bentuk seperti ini, untuk pembagian seperti ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk begini ya, 3 pangkat 8 begini, bentuk pecahan begini mudah kita bagi. Caranya adalah kita jabarkan satu-satu nih. 3 pangkat 8 artinya kan 3 kali 3 kali 3, ini sebanyak berapa tuh? Ada 8 ya. 3 ini berempat, 5, 6, 7, 8. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 6, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, seperti itu. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Nah, berarti kita tinggal bagi nih. Kalau dia perkalian kan bisa ya, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Nah, semuanya 1 nih. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Sisanya adalah 3 dikali 3, artinya sama dengan 3 pangkat 2, gitu ya. Oke, contohnya yang pertama. Kemudian ini misalnya yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya nih, kita berikan misalnya contoh yang kedua, misalnya 4 di pangkat 5 gitu ya, dibagi dengan 4 dipangkatkan dengan 2 misalnya. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya gimana? Berarti ini 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 2. Kita ubah bentuknya. Kemudian hasilnya adalah, ini kita jabarkan ya, 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kemudian bagi dengan 4 kali 4 ya, kali 4. Berarti 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, sisanya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 3. Nah, dari dua contoh ini bisa kita lihat ya polanya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 pangkat 2. Lalu 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 2, hasilnya 4 pangkat 3. Kita lihat dari pangkatnya 8 dengan 6 menjadi 2. Berarti gimana tuh, 5 dikurangi 2 gitu ya, sama dengan 3. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan di sini gini ya. Berarti jika A dipangkatkan N dibagi dengan A dipangkatkan M, maka ini bisa kita ubah bentuknya ya, menjadi A pangkat N per A pangkat M. Maka hasilnya sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi itu
cara menentukan pembagian pada perpangkatan. Misalnya saya berikan contoh satu lagi, misalnya begini. Misalnya 8 pangkat 12 dibagi 8 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 8 pangkat 12 dikurangi 3, yaitu 8 pangkat 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 9. Berikutnya yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita memangkatkan suatu pecahan. Kadang-kadang ketika kita memangkatkan suatu pecahan, kita mengalami kesulitan ketika kita tidak memahaminya. Jadi misalnya saya berikan contoh begini, misalnya suatu pecahan 2/3, ya, misalnya 2/3, ini saya pangkatkan dengan 3. Nah, kalau suatu pecahan dipangkatkan, itu sama saja ya dengan bilangan bulat. Kita kalau dipangkatkan ya ini kita kali ulang gitu. Jadi 2/3 dikali gitu ya, dikali 2/3 dikali 2/3 gitu, kan ada sebanyak 3 kali ya, diulang. Lalu nah kalau dibentuk pecahan 2/3 berarti kalau dikali dengan pecahan berarti kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, kan gitu kan. Nah, sehingga hasilnya ini 2 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali 3 kali 3, sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Misalnya contoh lagi satu, misalnya 3/5. Ini kita pangkatkan 2 misalnya. Jadi kan hasilnya 3/5 dikali 3/5, ya, pangkat 2 ya, pangkat 2. Sehingga hasilnya sama dengan 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sehingga secara umum suatu pecahan A per B jika dipangkatkan dengan N, maka hasilnya sama dengan A-nya dipangkatkan N atau pembilangnya dipangkatkan N, penyebutnya juga dipangkatkan N. Oke, jadi seperti itu untuk perpangkatan pada pecahan. Untuk lebih memahami tentang pembagian pada perpangkatan, coba perhatikan latihan berikut ini. Misalnya diberikan permasalahan seperti ini, dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. Misalnya nomor A seperti ini ya, kita tentukan berapa nilai N. Caranya kita kerjakan ini. Oke, caranya seperti ini ya. Misalnya yang A saya bahas di sini. Misalnya yang A, itu yang A S pangkat dibagi dengan S pangkat 4, kemudian dikali S pangkat 9 per S pangkat 3. Hasilnya sama dengan S pangkat N. Nah, untuk menentukan berapa nilai N, berarti ini kita kerjakan dulu nih. Ini bentuk perkalian, berarti kita kali ya. S pangkat 2 itu dikali S pangkat 9, kemudian di bawahnya juga sama, dikali ya, S pangkat 4 dikali S pangkat 3. Hasilnya sama dengan S pangkat N. Oke, ini ekuivalen ya. Kemudian yang berikutnya, ini bentuk perkalian, berarti karena dia basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti S pangkat 2 ditambah 9, berarti kemudian di bawahnya ini juga sama, S pangkat 4 ditambah 3, 7. Itu sama dengan S pangkat N. Sehingga ini kalau ini bentuk pembagian tinggal kita kurangi ya, seperti ini tadi.
Ketika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Berarti ini S pangkat 11 dikurangi 7 sama dengan S pangkat N. Sehingga S pangkat 11 dikurangi 7, 4 sama dengan S pangkat N. Jadi kita dapatkan nilai N sama dengan 4. Oke, seperti itu untuk yang A. Kemudian yang B, untuk yang B juga sama ya, caranya sama. Saya di sini saja langsung yang B. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2. Ini sama dengan N dikali 9. Oke. Nah, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, berarti ini hasilnya, mana hasilnya? 3 pangkat 6 dikurangi 2 itu ya, karena dia dibagi. Kemudian sama dengan N dikali, ini kalau 9 itu berarti 3 pangkat 2 ya, 9 itu 3 pangkat 2. Oke, kemudian ini berarti 3 pangkat 6 dikurangi 2, 4, itu sama dengan N kali 3 pangkat 2. Nah, supaya dia hasilnya 3 pangkat 4, berarti nilai N-nya sama dengan, nilai N itu sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 4. Berarti nilai N sama dengan 3 pangkat 2. Yaitu ini bisa kita, hasilnya 3 pangkat 2 9 gitu ya. Jadi nilai N sama dengan 9. Jadi itu pembahasan tentang pembagian pada perpangkatan.